Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan qawaid fikih muamalah, tentang kaidah-kaidah fikih dalam hal muamalah, di mana kaidah merupakan rumusan, asas, dan simpelnya adalah rumusan. Rumusan ini tentunya agar lebih mudah memahami fikih dan juga lebih mudah untuk mengaplikasikannya, dan juga lebih mudah untuk menghukumi perbuatan manusia. Untuk kaidah fikih muamalah ini terdapat 29 kaidah. Untuk sesi pertama saya akan menjelaskan 10 sesi terlebih dahulu, di mana kaidah ini diberi judul Asbabul Kasbi wa Tamaluk, sebab-sebab usaha dan juga kepemilikan. Baik, untuk kaidah yang pertama yang berbunyi al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli ada sesi memilih selama belum berpisah dari majelis akad. Tentunya kaidah ini berdasar kepada dalil hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli ada sesi memilih selama belum berpisah dari majelis akad. Fa in sadaqa wa bayyinan burika lahuma fi bainihima. Apabila di dalam transaksi tersebut terdapat kejujuran dan juga kejelasan, maka akan diberkahi dalam transaksinya. Wa in kadaba wa katama muhiqqat barakatu bainihima. Namun apabila di dalamnya terdapat pendustaan dan juga penyembunyian, maka hilang keberkahan dalam jual belinya. Maksud dari kaidah ini adalah al-bai'ani. Yang dimaksud dengan al-bai'an di sini adalah al-bai' wal mushtari, penjual dan juga pembeli. Jadi ada dua pihak yang bertransaksi, penjual dan juga pembeli. Bil khiyar, yang dimaksud dengan khiyar di sini adalah memilih. Ada sesi penjual atau pembeli memilih untuk melanjutkan ataukah tidak dalam transaksinya, deal or no deal. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah dari majelis akad. Di sini para ulama berbeda pendapat terkait perpisahan di sini. Sebagian mengatakan bahwa perpisahan di sini adalah perpisahan fisik antara penjual dan juga pembeli, tidak lagi di majelis akad. Jadi apabila sudah keluar dari majelis akad, maka sesi deal or no deal itu sudah tidak berlaku. Sebagian mazhab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yatafarraqa adalah perpisahan perkataan. Jadi tidak mesti dengan badan, meskipun dengan perkataan pun itu sudah cukup selesainya transaksi. Misalkan si penjual dan juga pembeli sudah melakukan ijab qabul, maka dengan ijab qabul itu selesai transaksi. Hikmah dari adanya sesi memilih untuk meneruskan ataukah tidak dalam jual beli adalah agar tidak terjadi ada pihak yang dirugikan ataupun ada pihak yang dipaksa untuk menyetujui apa yang disampaikan, baik untuk pihak penjual ataupun pihak pembeli. Itu kaidah yang pertama, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Adapun kaidah yang kedua berbunyi la bai'atani fi bai'atin. Tidak ada dua transaksi dalam satu akad. Sama halnya dengan kaidah yang pertama. Kaidah ini berdasar kepada dalil Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba. Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu akad, maka baginya berhak untuk memilih dari salah satu transaksi itu. Jika tidak,
maka terjadi riba. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Jadi Rasulullah melarang keras di ini untuk melakukan dua transaksi dalam satu akad. Hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai. Lalu seperti apa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad? Nah, dalam kitab ini digambarkan bahwa yang pertama, contohnya adalah seperti seseorang ingin menjual motor misalkan. Saya jual motor ini seharga 10 juta kepada si B, tenggat waktu 1 bulan untuk dibayarkan. Tapi ketika dalam tenggat waktu 1 bulan si B belum juga membayarkan, kemudian saya mengatakan ini harga motor bertambah menjadi 15 juta. Nah, maka terjadi dua transaksi di sana dalam satu akad. Transaksi yang pertama adalah harga yang sudah deal 10 juta, kemudian di sebulan kemudian ada penambahan harga 5 juta. Itu transaksi yang kedua pada dalam satu akad, yaitu objek akad yang sama, yaitu motor. Dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian contoh yang kedua, misalkan yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah apabila misalkan saya hendak menjual beras 10 kilo dengan harga 100.000 kepada si B. Namun nanti berasnya akan diberikan setelah panen. Nah, kemudian si B membayarkan uang 100.000 ke saya, tapi ketika panen saya bilang kepada si B bahwa harga beras naik menjadi 15.000 1 kilonya, sehingga dia mesti membayar 150.000. Nah, jadi kelebihan dari 50.000 ini adalah riba. Kemudian contoh yang ketiga yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah misalkan saya menjual motor 10 juta secara cash, 20 juta secara kredit 1 tahun. Lalu kemudian si pembeli dia mengambil motor itu tanpa ada kejelasan bahwa dia mengambil, apakah mengambilnya untuk akad cash ataukah akad kredit. Dia ambil begitu saja, maka itu tidak boleh. Karena termasuk dua transaksi dalam satu akad. Beda halnya jika misalkan si pembeli dia mengambil motor itu, kemudian dia bilang saya mau mengambil motor ini dengan akad kredit, meskipun harga berbeda antara cash dan juga kredit. Tapi yang penting si pembeli jelas dia akadnya adalah saya membeli motor ini dengan kredit. Harganya berarti 20 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Itu tidak mengapa jika melakukan itu selama ada kejelasan akad. Kemudian atau contoh yang keempat yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah misalkan saya mau menjual rumah kepada si B. Saya bilang begini, saya jual rumah saya kepada engkau asal engkau menjual rumah engkau kepada saya. Maka itu yang disebut dengan dua transaksi dalam satu akad, dalam satu perkataan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau saya jual rumah saya kepada dia, kemudian setelah beres transaksi dengan dia menjual rumah dia kepada saya. Itu pun atas dasar keridhaan. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga berbunyi man ishtara ta'aman lam yajiz lahu bai'uhu qabla ayyaqbidahu. Siapa yang menjual makanan yang hendak dia jual kembali. Siapa yang membeli makanan, man ishtara ta'aman, siapa yang membeli makanan di mana dia hendak untuk menjualnya kembali, tidak boleh dia jual terlebih dahulu sebelum makanan itu dia genggam. Ini berdasar pada dalil Rasulullah bersabda, "Idza ibta'at ta'aman fala tabi'uhu hatta tastawfihi." Apabila menjual makanan, maka jangan menjual terlebih dahulu sebelum makanan itu dia pegang, dia miliki. Hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad. Jadi maksud dari kaidah ini adalah
apabila menjual makanan, maka tidak boleh menjualnya sebelum makanan itu dia miliki oleh si penjual. Karena untuk makanan bisa saja terjadi ada penyurutan ataupun kadaluarsa. Di sini para ulama menjelaskan terkait dengan kaidah ini. Ada yang mengatakan bahwa kaidah ini tidak hanya dikhususkan bagi makanan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bisa saja makanan ataupun bukan makanan. Jadi harus digenggam terlebih dahulu oleh si penjual, lalu kemudian boleh dijual, baik makanan ataupun barang. Kalau mazhab Maliki mengatakan bahwa barangnya itu bisa saja mankula atau ikor, barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Barang bergerak contohnya handphone, mobil gitu, itu barang bergerak. Kalau tidak bergerak contohnya adalah rumah, tanah gitu. Menurut mazhab Maliki bahwa baik yang bergerak ataupun tidak bergerak itu barang tidak boleh dijual sebelum dimiliki oleh si penjual itu barangnya, atau benar-benar ada barangnya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan apabila barangnya adalah yang bergerak, maka itu tidak boleh untuk diperjual belikan selama penjual belum memiliki barang itu. Adapun mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaidah ini objek akadnya yang penting adalah barang-barang yang ditimbang atau barang-barang yang ditakar. Itu di luar itu tidak mengapa. Jadi apabila barangnya barang yang ditimbang seperti beras misalkan, itu tidak boleh dijual terlebih dahulu sebelum dia memiliki beras itu. Karena bisa jadi ada penyurutan. Misalkan saya membeli beras di warung A 10 kilo. Kemudian setelah ditimbang oleh warung itu, saya jual kembali kepada orang lain tanpa ditimbang kembali. Kan bisa jadi antara timbangan warung dengan timbangan yang kita miliki itu berbeda. Jadi itu kesalahan saya jika saya misalkan menjual beras itu tanpa ditimbang kembali. Harus digenggam terlebih dahulu. Baik. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, man aslafa falyuslif bi kailin fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajali ma'lumin. Apabila akad salaf, maka silahkan selama takarannya jelas, timbangannya jelas, dan waktu berakhirnya pun jelas. Nah, ini hadis ini, kaidah ini berlandaskan kepada dalil tentunya dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, man aslafa fi tamrin, siapa yang melakukan akad salaf dari kurma, fa fi kailin ma'lumin, maka mesti jelas takarannya, awaznin ma'lumin, atau timbangannya pun mesti jelas, ila ajali ma'lumin, sampai waktu yang jelas berakhirnya. Yang dimaksud dengan akad salaf di sini adalah di mana ketika terjadi transaksi objek akadnya belum ada, seperti pemesanan atau zaman sekarang jual beli online. Itu diperbolehkan selama si penjual dia menjelaskan secara detail, baik itu ukuran, besaran, spek yang dia akan jual mesti jelas. Itu maka diperbolehkan, dan juga sampai akhir akadnya kapan, akhir pengiriman barang itu kapan, mesti jelas juga, diperbolehkan. Bai'us salaf ini juga diistilahkan oleh para ulama disebut dengan bai'us salam, ataupun istilah lain bai'un mausuf muajjal fi dhimmah, ataupun istilah lain bai'ul muhawij. Nah, intinya bahwa siapa yang mau jual beli di mana objek akadnya belum ada, maka diperbolehkan apabila si penjual syaratnya dijelaskan secara detail objek akad yang akan dia jual. Tapi syarat berikutnya adalah si pembeli dia wajib membayar cash
uang pada waktu itu. Jangan dicicil. Kaidah yang kelima di sini berbunyi, ayyuma rajulun ba'a bai'an min rajulaini fahuwa lil awwali minhuma. Siapa saja seseorang yang menjual barang kepada dua konsumen, maka konsumen yang pertama lebih berhak. Ini berdasar kepada dalil Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atun zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Siapa di antara kalian perempuan yang ditikahkan oleh dua wali, maka wali yang pertama yang lebih berhak untuk menikahkan perempuan itu. Wa ayyuma rajulun ba'a bai'an min rajulaini fahuwa lil awwali minhuma. Dan siapa seseorang yang menjual suatu barang kepada dua konsumen, maka konsumen yang pertama itu lebih berhak untuk menjalankan transaksi. Jadi maksud dari kaidah ini adalah jangan sampai kita melakukan transaksi kepada seseorang, sudah selesai transaksi itu, tapi barang belum diberikan, kemudian saya jual kembali kepada konsumen yang kedua. Itu tidak diperbolehkan. Dan yang lebih berhak adalah konsumen yang pertama untuk mengakhiri transaksi itu ataupun mendapatkan objek akad jual beli itu. Namun apabila yang pertama dia membatalkan ataupun menurunkan harga setelah deal tadi di awal, misalkan harganya 1 juta, lalu kemudian si pembeli pertama dia malah menurunkan harga jadi 800.000, maka bagi si penjual dia berhak untuk mengalihkan transaksinya kepada konsumen yang kedua, karena si pembeli pertama dia sudah al-iqalah. Al-iqalah itu berarti dia merubah transaksi dengan cara mengembalikan barang, padahal tidak ada alasan yang kuat. Barang itu tidak ada cacat, dia kembalikan. Nah, dengan bisa saja menurunkan harga. Itu tidak diperbolehkan, maka si penjual boleh dia memberikan kepada konsumen yang kedua. Apa bedanya dengan lelang untuk kaidah yang ini? Apabila lelang di mana transaksi antara si penjual dengan konsumen yang pertama itu belum deal, dengan konsumen yang kedua pun belum deal, dan konsumen yang lainnya belum deal dalam lelang. Kalau tadi kaidah yang ini, ketika saya sudah deal dengan pembeli yang pertama, kemudian saya jual kembali ke pembeli yang kedua, itu tidak boleh kalau lelang belum selesai transaksinya. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau melelang al-hilsan wal qadah, alas pelana dan juga gelas, di hadapan para sahabat. Rasulullah berkata, siapa yang mau membeli alas pelana dan juga gelas ini? Kemudian ada seorang yang menjawab, akhadduhuma bidirhamin. Aku akan membeli dua barang itu dengan 1 dirham. Kemudian Rasulullah berkata, man yazidu ala dirhamin. Man yazidu ala dirhamin. Siapa yang mau menambahkan dari 1 dirham? Ataupun siapa yang mau memberikan penawaran yang lebih dari 1 dirham? Kemudian ada seorang laki-laki yang berani menawar dua barang itu dengan 2 dirham. Kemudian Rasulullah memberikan barang itu kepada orang yang berani membeli 2 dirham. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu kaidah yang kelima. Adapun kaidah yang keenam yang berbunyi, al-jawaihu fi thamari mawdu'atun 'anil mushtari idza bay'at qabla an yabdu salahuha. Bencana ataupun kerusakan dalam objek akadnya adalah buah, maka hal itu dikembalikan, perkara itu dikembalikan kepada si pembeli. Apabila dulu si pembeli membeli buahnya itu di mana buah belum terlihat nampak buahnya.
Di sini maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila si pembeli dia mau membeli buah di kebun, padahal di pohon tersebut belum terlihat muncul pentil-pentil acan kalau bahasa Sunda, belum terlihat buah kecil yang nampak, belum pasti. Dia beli itu, kemudian dia deal, membayarkan uang berapapun nilainya, kemudian menjelang panen buah sudah muncul, terjadi bencana, maka ini dikembalikan kepada si pembeli perkara itu, apakah dia mau melanjutkan transaksinya ataukah tidak. Itu. Di sini kalau dalam istilah MOU ada yang disebut dengan force majeure, di mana terjadi afatus samawi, ya, ke musibah-musibah samawi yang tidak bisa kita pilih dan bukan keinginan kita, bukan human error. Nah, dalam hal ini syaratnya si pembeli dia membeli buah di pohon yang belum terlihat buahnya. Syarat yang kedua terjadinya musibah. Maka dengan dua syarat ini si pembeli berhak untuk menentukan melanjutkan ataukah tidak akadnya. Meskipun di sini para ulama ada yang menjelaskan bahwa semisal Imam Malik mengatakan apabila pohon kebun tersebut terkena bencana hanya sepertiga pohon, di bawah sepertiga pohon, maka kewajiban untuk si pembeli meneruskan akadnya. Dia tidak berhak untuk meminta kembali uang. Tapi apabila jumlah pohon di kebun itu terkena bencana sepertiga ataupun lebih, maka di sana pembeli berhak untuk meminta kembali uang, mau melanjutkan ataukah tidak dalam transaksi itu. Jadi intinya kembali kepada si pembeli. Meskipun sebetulnya Rasulullah SAW beliau melarang untuk menjual belikan buah-buahan yang belum muncul pentilnya, belum muncul kepastian ada buahnya. Jadi yang diperbolehkan itu ketika sudah muncul sedikit buah-buah kecil, lalu itu diperjualbelikan tidak mengapa sebelum dipanen. Ini kalau misalkan dijual sebelum terlihat kepastian ada buahnya, maka itu dilarang. Rasulullah bersabda, "Naha an bai nakhlin hatta tazhu." Melarang untuk menjual kurma sampai apa? Pasti ada buahnya. Wa an bai sunbula hatta yabyadda. Dan melarang menjual biji-bijian sebelum biji-biji itu mulai mengeras. Itu untuk kaidah yang kelima. Selanjutnya kaidah yang keenam. Di sini tadi kaidah yang keenam, sekarang kaidah yang ketujuh, maaf. Kaidah yang ketujuh berbunyi kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Wa man la yajuzu bai'uhu la yajuzu rahnuhu. Setiap yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka boleh juga untuk digadaikan. Namun apabila dilarang untuk diperjualbelikan, maka dilarang juga untuk digadaikan. Jadi di kaidah yang ketujuh ini membahas tentang gadai. Ya, gadai berarti saya menghutang uang, kemudian memberikan agunan barang gadaian, di mana barang gadaian itu syaratnya mesti dipegang oleh si pemilik uang. Farihanum maqbudah, pegadaian barang gadaian yang ditahan oleh si pemilik uang. Apabila barang gadaiannya itu masih dipegang oleh si peminjam uang, itu bukan gadai namanya. Itu hanya hutang saja. Jadi di sini kaidah yang ketujuh membahas tentang gadai. Setiap objek akad jual beli yang boleh diperjualbelikan, maka itu boleh juga digadaikan. Sebaliknya jika misalkan haram untuk diperjualbelikan, maka haram juga untuk digadaikan. Contoh, menggadaikan
barang yang haram, misalkan menggadaikan daging babi, itu tidak boleh, karena diperjualbelikan pun daging babi itu diharamkan. Atau menggadaikan barang curian, itu tidak boleh juga, karena barang hasil curian itu pun tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu terkait dengan pegadaian, akad gadai. Namun di sini ada catatan dari penulis dari buku ini bahwa Rasulullah SAW beliau melakukan transaksi gadai tidak hanya kepada umat Islam sesama Muslim, tapi juga kepada non Muslim, itu diperbolehkan. Rasulullah bersabda, Aisyah mengatakan bahwa anna Rasulullah SAW ishtaro min Yahudi ta'aman warohanahu dira'an min hadid. Rasulullah beliau hendak membeli makanan dari Yahudi, tapi karena tidak ada uang maka beliau menggadaikan baju besinya. Itu kaidah yang nomor 7. Kemudian kaidah yang ke-8 yang berbunyi la yazliku rohnu ala rohini. Barang gadaian itu tidak memutus kepemilikan bagi si penggadai. Nah, kaidah nomor 8 ini masih kaitannya dengan pegadaian, akad gadai. Kaidah ini berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yazliku rohnu min sahibihi alladhi rohanahu. Barang gadaian itu tidak menutup kepemilikan bagi si pemilik barang yang menggadaikan. Lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Bagi si penggadai itu keuntungan dari barang itu, dan juga bagi si penggadai kewajibannya apabila ada kerugian dalam barang gadaian itu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa apabila seseorang menggadaikan barang untuk menghutang uang, maka barang itu masih milik si penggadai, bukan milik orang yang punya uang. Sehingga ketika barang gadaian itu, dalam barang gadaian itu ada keuntungan, maka keuntungan itu milik si penggadai. Apabila dalam barang gadaian itu ada kerugian, maka itu tanggungan si penggadai, bukan tanggungan si pemilik uang. Jadi tidak menutup kepemilikan, tetap kepemilikan masih milik si penggadai. Beda halnya apabila misalkan tenggat waktu dalam penggadaiannya sudah lewat, maka si pemilik uang dia boleh untuk menjual barang gadaian itu. Nah, kemudian ketika terjual, maka hak dari si pemilik uang adalah mengambil uang yang dia hutangkan. Jika ada sisa, maka sisa dari pembelian itu dikembalikan kepada si pemilik barang. Begitupun juga orang yang memiliki uang itu tidak boleh memanfaatkan dari barang gadaian itu. Jika misalkan barang gadaian itu seperti motor, maka motor itu tidak boleh dipakai oleh orang yang memiliki uang, karena pada hakikatnya motor itu milik si penggadai. Karena Rasulullah di sini bersabda, "Adh-dhahru yarkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Binatang tunggangan itu boleh ditunggangi selama dinafaqohi. Jika binatang itu dijadikan barang gadaian. Wala banu dari yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Begitupun dengan air susu dari binatang yang digadaikan itu boleh dimanfaatkan oleh orang yang memiliki uang jika atas nafkah dia. Jadi maksudnya adalah apabila si pemilik uang dia memberi makan binatang tunggangan, memberi minum binatang tunggangan, maka dia pun berhak untuk menaiki binatang tersebut. Apabila
ada air susu dari binatang yang digadaikan, maka air susunya pun bisa dimanfaatkan oleh si pemilik uang selama dipelihara binatang itu oleh si pemilik uang, diberi pakan dan juga diberi minumnya. Tapi apabila tidak dinafakohi, maka dia tidak berhak untuk memanfaatkannya. Jika contohnya menggadaikan motor, maka motor itu milik si penggadai, namun orang yang punya uang bisa memanfaatkan motor itu jika dipelihara oleh si pemilik uang. Misalkan dirawat, diganti oli, gitu, diberi bensin, maka itu diperbolehkan dipakai oleh si penggadai. Kaidah yang ke-9 yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang terdapat di dalamnya manfaat, maka itu adalah riba. Kaidah yang ke-9 ini membahas tentang perkara riba. Yang dimaksud dengan riba adalah adanya kelebihan dari harta pokok ketika dipinjamkan. Nah, dalam pembahasan ini hutang piutang. Jadi bisa saja manfaat yang diterima oleh si pemilik uang yang menghutangkan bisa saja dalam bentuk materi. Contohnya saya menghutangkan 1 juta, lalu kembali 1.200.000. Maka yang 200.000 itu adalah manfaat, kelebihan yang tidak diperbolehkan, dan itu riba. Atau bisa jadi manfaat itu dalam bentuk jasa. Misalkan saya hutangkan uang 1 juta ini kepada engkau, asal engkau memijat badan saya. Maka itu manfaat juga, dan itu disebut dengan riba juga. Nah, ini jadi setiap hutang piutang ada manfaat, maka dia termasuk kategori riba. Beda halnya jika misalkan si peminjam dia memberikan kelebihan dari pinjamannya. Misalkan ketika saya meminjamkan 1 juta, dia membayar pinjaman kepada saya dengan melebihkan uang misalkan 1.100.000 atas kerelaan dan kesadaran dia, tanpa ada usulan dari saya si yang menghutangkan ataupun pemaksaan dari saya. Dia rela, maka itu diperbolehkan. Karena Rasulullah bersabda, khiyarukum ahsanukum qada liddaini. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ke dalam membayar hutangnya. Baik dalam membayar hutang di sini berarti dia tepat akan janji, dan juga dia melebihkan pinjamannya. Itu atas kesadaran dia. Ya. Bahkan pernah juga Rasulullah beliau meminjam 1 unta, ya, berhutang 1 unta kepada seseorang, unta yang kecil. Tapi kemudian ketika dibayarkan, beliau membayarkan dengan unta yang lebih besar, karena tidak ada unta yang kecil pada waktu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'tauhu fa inna khiyarakum ahsanukum qada. Jadi berikan saja unta yang besar tadi, karena sebaik-baik seseorang itu adalah yang memberikan kebaikan dalam pembayaran hutangnya. Itu kaidah yang ke-9. Dan terakhir kaidah yang ke-10 yang berbunyi an-najishu akalur riba. Di sini membahas tentang jual beli najas, bai'un najas. Yang dimaksud dengan bai'un najas di sini adalah jual beli di mana si penjual ada intrik di dalamnya. Tujuannya intrik ini dilakukan agar barangnya laku, habis, atau agar nilai dari barang itu menjadi naik. Misalkan seorang penjual, dia menjual handphone, misalkan saya menjual handphone ini seharga 1 juta. Nah, saya ingin segera handphone ini terjual. Datang konsumen yang pertama, kemudian dia melihat barang itu, HP itu, saya bilang ini harganya 1 juta. Ketika melihat konsumen pertama,
dari HP tersebut, datang konsumen yang kedua. Kemudian konsumen yang kedua dia memuji-muji HP itu. HP ini bagus, dengan spek yang seperti ini juga bagus, apalagi dengan harga yang 1 juta itu murah. Lalu kemudian konsumen yang pertama tertarik dengan pujian yang dilakukan oleh si konsumen yang kedua. Lalu terjuallah HP saya, lakulah barangnya. Padahal antara saya dengan konsumen yang kedua itu sudah kong kali kong. Itu tidak diperbolehkan, dan ini disebut dengan bai'un najas. Ataupun contoh yang kedua, agar nilai dari barang tersebut menjadi naik. Misalkan saya tadi menjual HP 1 juta, kemudian datang konsumen yang pertama hendak membeli barang itu. Datang konsumen yang kedua, dia bilang, ini barang bagus nih, berapa bang? Saya bilang ini 1 juta. Lalu kemudian dia bilang, saya belilah 1.100.000. Saya berani itu, kata dia, konsumen yang kedua. Karena konsumen yang pertama merasa tertantang dan dia pun butuh akan handphone tersebut, dia bilang, ya udahlah bang, biar saya saja yang membeli 1.200.000. Kemudian dengan pura-pura saya pun menjual barang HP tersebut 1.200.000 kepada konsumen yang pertama. Padahal dengan konsumen yang kedua saya sudah kong kali kong. Agar apa? Bisa menaikkan nilai dari barang tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Zaman sekarang seperti mengiklankan sesuatu barang dengan di dalamnya pendustaan, itu pun yang disebut dengan bai'un najas, dan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena apabila terjadi bai'un najas, ada intrik di dalam jual beli, sama saja dia seperti memakan harta riba. Itu dari 10 kaidah yang saya sampaikan tentang kaidah fikih muamalah, di mana kaidah yang pertama tadi berbunyi al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu. Kaidah yang kedua la bai'atani fi bai'atin. Kaidah yang ketiga man ishtara ta'aman lam yajiz lahu bai'uhu qabla an yaqbidahu. Itu kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, al-jawaihu fi thamari mawdu'atun anil mushtari idza bui'at qabla an yabdu solahuha. Kemudian kaidah yang ketujuh, kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu wa man la yajuz bai'uhu la yajuz rahnuhu. Kaidah yang kedelapan, la yaghliqu rahnu 'ala rahini. Kaidah yang kesembilan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidah yang terakhir, an-najishu akilar riba. Itu 10 kaidah tentang fikih muamalah. Kaidah fikih muamalah, insyaallah kita akan bertemu di sesi yang kedua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.